Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Muhammad SSTMKes NIDN 40011127001. Sejak tahun 2021 hingga saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap berstatus pegawai negeri sipil di Poltekkes Kemenkes Gorontalo, program studi Diploma 3 Kebidanan, jurusan Kebidanan. Sebagai dosen, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya Kapita Selekta Program Kementerian Kesehatan, Gizi dalam Kesehatan Reproduksi, Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, Praktek Klinik Kebidanan 3, Agama, Promosi Kesehatan, Keterampilan Dasar Praktek Kebidanan, Keterampilan Klinik Praktek Kebidanan, Medical Science. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu Gizi dalam Kesehatan Reproduksi sebagai bagian memenuhi instrumen pernyataan diri dosen pada uji kerja Tridharma Perguruan Tinggi PD UKT-PT khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Mata kuliah Gizi dalam Kesehatan Reproduksi merupakan mata kuliah yang mempelajari peran nutrisi dan ilmu gizi dalam menjaga kesehatan perempuan yang harus dimiliki seorang bidan dalam memberikan asuhan kebidanan secara profesional, aman, dan sesuai kebutuhan pasien. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS praktikum yang terdiri dari 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan secara langsung, dan 2 pertemuan ujian UTS dan UAS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini menerapkan konsep kebidanan dalam penguasaan ilmu kebidanan dan keilmuan lain yang menunjang praktek pelayanan kebidanan. Memahami gizi dalam kesehatan reproduksi dalam upaya promotif dan preventif dengan media dan metode yang relevan bagi optimalisasi kesehatan perempuan, keluarga, dan masyarakat pada asuhan kebidanan esensial, nifas, neonatus, bayi, balita, dan prasekolah. Menerapkan gizi kesehatan reproduksi dalam asuhan kebidanan esensial pada nifas, neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah dengan pendekatan manajemen kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah. Masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas dan menyusui, kesehatan perempuan, pelayanan keluarga berencana dengan prinsip universal precaution dan patient safety di beberapa fasilitas pelayanan kebidanan dan komunitas. Sedangkan sub CPMK mampu menjelaskan konsep dasar nutrisi, mampu mengidentifikasi kebutuhan nutrisi selama remaja dan pranikah, mampu mengidentifikasi kebutuhan nutrisi selama hamil, persalinan, dan menyusui, mampu mengidentifikasi kebutuhan nutrisi selama neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, mampu melakukan upaya promotif, preventif, gizi dalam kesehatan reproduksi dengan media dan metode yang relevan bagi optimalisasi kesehatan perempuan, keluarga, dan masyarakat, mampu melakukan identifikasi kebutuhan gizi dalam kesehatan reproduksi dengan memberikan asuhan kebidanan dengan aman di fasilitas pelayanan kebidanan. Untuk mendukung proses pembelajaran, saya juga aktif menyusun dan menerbitkan buku ajar yang telah memiliki ISBN, yaitu Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir tahun 2023, Kesehatan Reproduksi pada Situasi Bencana tahun 2024, Manfaat Jus Jahe Naga untuk Anemia tahun 2024. Dalam mendukung pembelajaran, saya memanfaatkan berbagai media pembelajaran perangkat lunak yang digunakan, yakni meliputi Microsoft, PowerPoint, video pembelajaran, Zoom meeting, serta Test-Based Learning Poltekkes Kemenkes Gorontalo.
Adapun perangkat keras yang digunakan antara lain buku ajar, modul praktikum, LCD proyektor, dan papan tulis. Selama proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Pada aspek delivery, saya menggunakan berbagai metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik materi seperti ceramah, interaktif, role play, demonstrasi, coaching, briefing, studi literatur, practice-based learning. Selain itu, saya juga mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah hasil pengabmas yang berjudul penyuluhan ilmiah, pemeriksaan HB, dan pemberian puding buah naga pada siswi di SMP Kota Gorontalo. Saya juga mengintegrasikan hasil penelitian mengenai pengaruh penambahan ekstra jahe pada jus buah naga merah terhadap peningkatan hemoglobin pada ibu hamil, yang dipublikasikan pada jurnal Health Information Journal Penelitian pada tahun 2025 dan diintegrasikan pada materi pertemuan 7 dan 9 yang telah dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks Sinta 3 sebagai penguatan materi pada pertemuan yang sama. Sedangkan pada aspek interaction, saya membangun komunikasi dua arah dengan melibatkan mahasiswa secara aktif melalui diskusi kelompok, menggunakan metode CBL, simulasi, keterampilan melalui role play, demonstrasi, dan praktikum. Mahasiswa juga diberikan tugas menyusun resume berdasarkan literatur dan jurnal ilmiah, mendemonstrasikan menyusun menu ibu hamil sesuai dengan kebutuhan ibu hamil, mempraktekkan menyusun menu ibu hamil trimester 1, 2, dan 3 sesuai kebutuhan ibu hamil di bawah bimbingan dosen, serta memanfaatkan Siakat sebagai media pembelajaran dan komunikasi. Dalam proses pembelajaran, saya berperan sebagai fasilitator dan pembimbing dengan memberikan umpan balik selama praktikum, membimbing presentasi kelompok, memfasilitasi diskusi, studi kasus, serta memberikan tantangan pembelajaran yang mendorong kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Mahasiswa juga diberikan tugas membuat media, lembar balik, poster, video, menyusun menu ibu hamil konseling gizi ibu hamil pada trimester 1, 2, dan 3 di bawah bimbingan dosen, serta memanfaatkan LMS sebagai media pembelajaran dan komunikasi. Pada aspek asesmen, penilaian dilakukan secara komprehensif melalui beberapa komponen, yaitu tugas, presentasi, lembar balik, video 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%, praktikum, role play, dan studi kasus 20%. Melalui penerapan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, integrasi hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta penggunaan berbagai metode dan media pembelajaran yang inovatif, saya berupaya menciptakan proses pembelajaran yang aktif, efektif, dan bermakna sehingga mampu mendukung pencapaian kompetensi lulusan sesuai standar pendidikan kebidanan. Demikian pemaparan saya mengenai implementasi pembelajaran sebagai bagian dari pernyataan diri dosen pada ujuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PD UKT PT. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah Gizi dalam Kesehatan Reproduksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Ibu. Untuk hari ini kita akan menerima materi tentang gizi pada ibu hamil, ya. Nah, pada mata kuliah ini saya ada mengampu 2 SKS. Saya absensi dulu di Siakat, ya.
kebutuhan nutrisi selama masa kehamilan. Nah tentunya kalian sebelumnya Anda menerima materi dari dosen sebelumnya, kira-kira di mata kuliah di sini apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Ada? Ya, untuk gizi dalam pesanan reproduksi. Ada? Ya. Kita lihat dulu, kita harus observasi dulu, kita lihat kembali mata kuliah yang kemarin. Ada yang bisa menyebutkan tentang gizi pada ibu hamil? Nah, di sini ada dibagi ada berapa? Siapa yang tahu? Iya. Baik, oke. Ada yang trimester 1 pada trimester 2 sama trimester 3. Nah, kita lanjut ya. Untuk kebutuhan gizi itu sendiri bahwa di sini ada kebutuhan gizi makro dan kebutuhan gizi mikro. Kalau kebutuhan gizi makro bisa siapa yang bisa menyebutkan apa saja kalau gizi makro? Yang tergolong pada gizi makro? Nah, kalau gizi makro itu terdiri dari karbohidrat, kemudian protein, lemak, kemudian apa lagi? Ada? Nabati itu adalah jenisnya ya. Nah, kalau gizi mikro itu terdiri dari apa? Vitamin, mineral, dan air ya, itu ya. Baik. Kita langsung saja pada kebutuhan nutrisi selama masa kehamilan merupakan periode penting yang memerlukan peningkatan asupan zat gizi untuk mendukung. Yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan janin, kemudian perubahan fisiologis ibu, pembentukan plasenta, dan persiapan ibu menyusui. Ini adalah merupakan kebutuhan pada seorang ibu hamil. Kemudian ada perubahan fisiologis selama kehamilan. Yang pertama adalah peningkatan volume darah, peningkatan metabolisme basal, pertumbuhan uterus. Nah, uterus ya, yang tadinya uterus seperti bola pingpong. Nah, sekarang dia dengan adanya janin yang ada di dalam kandungan ibu, maka dia bertumbuh ya, semakin hari semakin besar. Nah, makanya di sini kita tidak bisa sembunyikan ya, karena dia besar sesuai dengan usia kehamilan. Oke. Kemudian ada pertumbuhan pada payudara. Nah, pertumbuhan payudara ini biasanya payudara akan lebih besar. Nah, disebabkan oleh apa itu payudara membesar? Ada ASI ya, mulai ada ASI. Kemudian ada perubahan hormonal. Kebutuhan energi dan zat gizi bisa meningkat. Nah, yang tadinya ibu kurang makan, dia akan lebih banyak makan. Itu adalah kebutuhan yang normal ya. Nah, tujuan daripada pemenuhan nutrisi ini memenuhi kebutuhan ibu dan anak, kemudian mencegah anemia, mencegah kekurangan energi kronis atau KEP ya. Nah, kemudian mencegah stunting sejak masa kehamilan, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Nah, pada kebutuhan nutrisi itu sendiri kita berarti harus lebih intens lagi ya. Nah, biasanya pada ibu yang anemia ini dia karena pengaruh ketidakmampuan dia untuk apa? Ibu yang anemia. Ada yang tahu kebutuhan pada ibu ini meningkat ya, sehingga darah ini ada dua. Dan dalam hal ini sudah dipengaruhi oleh adanya janin dengan adanya ibu hamil ya, sehingga ibu hamil itu memerlukan darah merah yang lebih banyak lagi ya. Oke. Kemudian di sini ada kebutuhan energi. Nah, pada trimester 1 ini kebutuhan kalori itu berlangsung kurang lebih 180 kalori per hari. Nah, jadi ibu hamil itu pada trimester 1 dia membutuhkan kurang lebih 180 kalori. Sedangkan pada trimester 2 dan pada trimester 3 itu meningkat kurang lebih 300 kalori per hari. Jadi kebutuhan ibu pada trimester 1 berapa? 180. Pada trimester kedua dan ketiga 300 kalori per hari. Sumber daripada kalori itu sendiri ada yang tahu dari apa saja? Nasi. Silakan. Dari mana sumber kalorinya? Dari nasi. Apa lagi? Kentang. Ada lagi? Jagung. Ubi. Ada lagi? Sereal. Apa itu sereal? Ada yang
sereal. Biasanya kan untuk sereal itu terbuat dari apa itu yang sereal? Biasanya itu ya dari gandum. Oke. Nah, kemudian ini kebutuhan protein. Nah, kebutuhan protein dibutuhkan untuk pertumbuhan janin, pembentukan plasenta, serta pembentukan jaringan ibu. Nah, sumbernya dari mana? Nah, sumbernya ada dari telur, apa lagi? ikan, daging, tempe, tahu, dan susu. Oke. Dan ini ada lemak sehat. Nah, untuk lemak sehat itu fungsinya yang pertama adalah untuk perkembangan otak janin, kemudian penyerapan vitamin A, B, E, dan K. Nah, sumbernya dari mana? Biasanya dari ikan laut, kemudian ada alpukat, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Karbohidrat. Nah, ini kalau karbohidrat adalah sumber energi yang besar juga ya, dibutuhkan oleh tubuh hamil. Nah, fungsinya sebagai apa? Sebagai sumber utama energi, kemudian mencegah ketosis. Nah, pada karbohidrat kompleks itu ada gandum utuh, kemudian ada beras merah, dan ada jagung. Pada mineral itu ada vitamin ya yang dibutuhkan juga oleh tubuh kita ya. Nah, di sini ada cairan tubuh yang dibutuhkan oleh ibu yang ini kurang lebih berapa? 2 sampai 3 liter per hari. Nah, kemudian apa manfaat daripada air itu sendiri? Dehidrasi. Kemudian apa? Mencegah konstipasi. Ya, mencegah konstipasi. Apa itu konstipasi? Sulit untuk buang air besar. Oke. Kemudian membantu pembentukan cairan Keluar. Apa kira-kira dampak daripada kekurangan gizi? Nah, dampak daripada kekurangan gizi itu pada ibu dan pada janin ya, besar-besaran. Pada ibu apa? Apa ibu ke? Kekurangan energi kronik. Kekurangan energi kronik. Kalau anemia? Sel darah merah, hemoglobin ya. Beda ya antara tekanan darah sama sel darah merah. Kalau tekanan darah itu tekanan ya. Kalau HB itu adalah sel darah merah yang ada di dalam tubuh kita ya, tubuh kita ya. Oke. Kemudian ada bisa terjadi persalinan telur. Kemudian bisa terjadi reproduksi. Nah, sedangkan pada janin itu bisa terjadi apa? Kemudian pertumbuhan terhambat, ya. Kemudian stunting yang sekarang digalakkan oleh pemerintah ya. Dan ada kematian janin. Sedangkan kelebihan dari gizi itu sendiri bisa terjadi apa? Obesitas. Kemudian diabetes kemudian hipertensi dan persalinan sesar dan makrosemia. Nah, itu kalau kelebihan ya. Nah, apa kira-kira upaya promotif gizi itu sendiri? Nah, kita harus memberikan apa? Edukasi ya. Nah, bagaimana cara kita melakukan edukasi? Kalian tahu bagaimana cara melakukan edukasi? Ada yang tahu kira-kira cara melakukan edukasi itu bagaimana? Bisa dicontohkan cara melakukan edukasi. Contoh ini adalah ibu hamil ini sebagai seorang bidan. Silakan memberikan edukasi kepada ibu hamil. Contohkan. Silakan. Di sini selama kehamilan apa saja yang dirasakan? Saya merasa saya pusing, kemudian nafsu makan saya berkurang. Nafsu makan yang berkurang. Jadi jangan lupa ibu minum waktu pada Ramadan anak saya hidup tidak mencapai tadi tidak makan. Lalu di pagi kita makan mau bertambah. Jangan lupa ibu Kita berikan aplaus ya. Bagaimana? Biasanya di kelas ibu itu ada kelas ibu hamil, ya. Kelas ibu hamil ini dikumpulkan beberapa ibu hamil, kemudian diberikan edukasi di situ yang contohnya ada senam ibu hamil, ada edukasi cara perawatan payudara
edukasi ya. Oke. Nah, kemudian ada juga edukasi tentang isi piringku. Nah, isi piringku itu apa saja? Ada karbohidratnya, apa lagi? Vitamin, kemudian apa lagi? Ada lemak, ya. Apa lagi? Ada sayur-sayuran yang berwarna hijau ya? Isi piringku itu harus komplit, ya. Sedangkan upaya preventif gizi yang pertama adalah screening status gizi, kemudian pengukuran gula dan pemantauan kenaikan berat badan, kemudian pemberian tablet tambah darah. Tadi ya sudah diedukasikan oleh temanmu ya. Kemudian suplementasi asam folat dan pemberian PMT pada ibu hamil ya. PMT itu apa panjangannya? PMT. PMT adalah pemberian makanan tambahan. Nah, pemberian makanan tambahan yang sekarang digalakkan oleh pemerintah ya. Nah, di sini biasanya diberikan kepada ibu hamil yang mengalami PMT. Nah, cara kita melakukan edukasi kita ada berbagai media yang digunakan ya. Yang pertama adalah sebarluaskan ya. Apa saja yang kita lakukan, kita bisa sebarluaskan di media sosial tersebut. Namun hal-hal yang positif. Nah, contoh untuk cara bagaimana mengedukasi ibu hamil. Biasanya kalau bidan itu dia ada menggunakan grup ya. Nah, grup untuk khusus untuk ibu hamil. Nah, sehingga apa yang diberikan oleh bidan dia harus menaati ya. Dalam hal itu ibu bidan harus datang ke posyandu. Ibu bidan harus ibu hamil harus datang ke posyandu hari ini ya. Kemudian ada pemberian makanan tambahan, ada penyuntikan tetanus toksoid ya, macam-macam ya. Ini adalah peran bidan ya. Yang pertama dari deteksi dini masalah gizi, kemudian konseling nutrisi, edukasi keluarga, monitoring kepatuhan tekanan tablet tambah darah ya. TTD adalah tablet tambah darah. Nah, kita monitoring apakah ibu hamil ini minum tablet tambah darah setiap hari atau tidak patuh. Ya, kita harus pantau ya. Tidak bisa kita tidak memantaunya. Kenapa? Ada yang tahu? Ya. Bisa terjadi anemia pada ibu hamil. Kemudian kita lakukan rujukan bila diperlukan. Ya. Di sini ada studi kasus ya. Saya akan membagi kebutuhan gizi pada ibu hamil. Di sini bagi ada 3 kelompok ya. Nah, ini berempat, dan ada yang 3. Silakan. Nah, silakan ini pada trimester 1 bagaimana cara mengedukasi. Nah, ini Jadi, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu perkenalkan saya Dina Yova. Nah, jadi ibu di sini saya akan melakukan konseling mengenai kebutuhan gizi pada ibu hamil trimester pertama. Nah, jadi ibu itu kan masih trimester pertama, kehamilan pertama. Jadi saya akan mengedukasikan apa yang perlu diibu siapkan, apa yang perlu dibutuhkan selama trimester 1 ini. Dan ibu bisa melihat di video yang satu. Nah, jadi ibu setelah trimester 2 ini di trimester pertama itu mengkonsumsi asam folat. Nah, asam folat itu ibu dijadikan kebutuhan cara tumbuh. Nah, bagaimana cara memastikan supaya ibu melakukan asam folat gizi yang berlebihan, karbohidrat, vitamin, nutrisi, kalsium, vitamin, agar badan nasi, telah dilakukan edukasi oleh teman-teman ini tentang makanan yang bisa dimakan pada trimester 1, trimester 2, sama trimester 3. Nah, apa kira-kira yang kesan apa yang Anda bisa tangkap pada edukasi yang telah diberikan oleh Ibu Bidan tadi? Silakan Ibu Amir, silakan. Baik, yang saya tangkap tadi, jika ibu hamil trimester pertama itu dilarang untuk memakan nanas muda, itu akan menjadi keguguran. Dan Ibu Bidan tadi menjelaskan bahwa kita harus makan makanan yang bergizi, dan Ibu Bidan juga menjelaskan kita akan meminum tablet tambah darah. Oke, kita berikan aplaus ya.
ada makan murah dan hindari asap rokok serta alkohol, dan terbanyak minum air putih serta rajin mengonsumsi tablet tambah darah agar tidak terjadi anemia. Oke, kita nafas ya. Selanjutnya pada ibu dengan trimester 3, silakan. Apa yang bisa Anda tangkap pada edukasi yang telah diberikan oleh Ibu Bidan tadi? Jadi pada trimester 3 itu kan sudah menjelang persalinan, jadi sebagai ibu hamil harus banyak makanan yang berprotein, yang berlemak, karena supaya ada asupan nutrisi yang masuk, karena trimester 3 itu sudah sudah persiapan persalinan untuk tenaga yang kuat. Ya, berikan nafas ya. Jadi kesimpulannya ya, bahwa pemberian nutrisi pada trimester 1, 2, dan 3 ini tidak sama ya. Karena beda-beda. Bedanya di mana? Di usia kehamilan masing-masing ibu. Nah, kalau usia kehamilan pada trimester 1 dia tidak bisa diberikan apa tadi nenasmu? Nah, dia harus banyak melakukan dalam hal ini minum tablet FE. Pada trimester 2 juga bisa dilakukan pada pemberian tablet FE dan pemberian makanan lebih intens lagi ya, utamanya kecukupan gizi ya. Oke, dan pada trimester 3 dia dikurangi apa? Lebih dilebihkan karena apa? Persiapan untuk persalinan. Saya rasa mungkin silakan dulu. Terima kasih Ibu. Saya rasa untuk pertemuan hari ini kita sudahi dulu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.